Apa yang membuat kita tetap bersatu, walau berbeda agama? Jawabannya adalah sikap saling menghormati dan menerima perbedaan. Di Indonesia, kita hidup bersama dengan banyak agama dan suku. Kerukunan ini adalah kekuatan kita. Moderasi beragama berarti kita beribadah dengan cara yang seimbang dan tidak berlebihan, sambil tetap menghargai orang lain. Rumah ibadah seperti masjid, gereja, pura, dan vihara adalah tempat kita mendekatkan diri kepada Tuhan dengan damai. Dengan sikap moderat, perbedaan agama bukan penghalang untuk hidup berdampingan. Sikap moderat bisa kita tunjukkan dengan saling menyapa, tidak memaksa orang lain untuk mengikuti keyakinan kita, dan tetap menjaga persahabatan walau berbeda pandangan. Anak-anak juga belajar toleransi sejak dini saat mereka bermain dan belajar bersama. Kadang, perbedaan bisa menimbulkan tantangan, tapi dengan berdialog dan saling menghormati, kita bisa menjaga kedamaian. Setiap orang, termasuk tokoh agama dan warga, punya peran penting dalam merawat kerukunan. Kita lahir di tanah yang sering disebut Zamrud Khatulistiwa. Sejak kecil, kita dicekoki kalimat bahwa kita kaya akan budaya. Tapi, apakah kita benar-benar mengenalnya? Atau hanya sekedar tahu bahwa itu ada? Di era di mana batas negara semakin samar oleh internet, pertanyaan besarnya bukan lagi siapa kita, tapi sejauh mana kita peduli pada akar kita sendiri. Namun, budaya tanpa kesadaran bernegara akan membuat kita rapuh. Disinilah literasi kewarganegaraan berperan. Menjadi warga negara bukan cuma soal punya KTP. Ini soal memahami hak kita untuk bersuara dan kewajiban kita untuk menjaga ketertiban umum. Pernahkah kita membaca konstitusi kita? Apakah kita paham bagaimana sistem hukum bekerja? Banyak dari kita terjebak dalam konflik karena kurangnya literasi ini, mudah terprovokasi hoaks atau abai terhadap isu sosial di sekitar kita. Literasi kewarganegaraan mengajarkan kita bahwa demokrasi hanya akan berjalan jika warga negaranya cerdas dan terlibat. Lalu, apa hubungannya budaya dan kewarganegaraan? Keduanya adalah dua sisi dari satu koin bernama karakter bangsa. Budaya memberi kita nilai, seperti gotong royong, dan kewarganegaraan memberi kita wadah hukum untuk mempraktikannya. Saat kita melihat tetangga yang berbeda suku sedang kesulitan, literasi budaya membuat kita empati, dan literasi kewarganegaraan mendorong kita untuk bertindak secara adil sebagai sesama anak bangsa. Ini adalah tentang kedaulatan. Kedaulatan budaya agar tidak dicuri, dan kedaulatan politik agar tidak dimanipulasi. Bayangkan sebuah kapal besar yang berlayar di samudra luas. Kapal itu bernama Indonesia. Di dalamnya, ada lebih dari 17.000 pulau yang terikat satu sama lain, bukan hanya oleh air, tapi oleh benang-benang tak kasat mata yang kita sebut identitas. Namun, di tengah badai informasi dan globalisasi saat ini, seringkali kita lupa kemana arah kapal ini sebenarnya. Kita sering bangga menyebut diri kita bangsa yang kaya. Tapi, apakah kekayaan itu hanya sekadar angka di buku sejarah? Literasi budaya dan kewarganegaraan bukanlah sekadar kurikulum sekolah. Ia adalah napas. Literasi budaya adalah cara kita menghargai jejak langkah leluhur, sementara literasi kewarganegaraan adalah kompas kita untuk menentukan masa depan. Mari kita bicara soal budaya. Banyak yang mengira literasi budaya hanyalah soal bisa menari tradisional atau memakai batik di hari Jumat. Lebih dari itu, literasi budaya adalah kemampuan untuk memahami logika di balik tradisi. Saat kita melihat rumah panggung di pedalaman Kalimantan atau Sumatera, literasi budaya memberitahu kita bahwa itu bukan sekadar arsitektur kuno. Itu adalah kearifan lokal dalam menghadapi alam dan bencana. Saat kita mendengar pepatah-pepatah daerah, di sana ada filosofi hidup yang telah teruji ratusan tahun. Masalahnya, saat ini kita sering menjadi turis di negeri sendiri. Kita melihat budaya sebagai tontonan, bukan tuntunan. Literasi budaya mengajak kita untuk kembali membaca simbol-simbol itu. Mengapa? Karena bangsa yang kehilangan akarnya akan mudah tumbang saat ditiup angin asing.
Kita tidak dilarang menyukai budaya dunia, namun literasi budaya memastikan kita punya rumah untuk pulang. Dunia saat ini tidak lagi memiliki sekat. Budaya kita kini bersentuhan langsung dengan budaya dari belahan dunia lain dalam satu ketukan jari. Disinilah titik temu antara budaya dan kewarganegaraan. Orang yang literat secara budaya akan membawa identitasnya ke panggung dunia dengan rasa percaya diri, tanpa harus merasa superior. Sementara orang yang literat secara kewarganegaraan akan menjadi warga dunia atau global citizen yang tetap menjunjung tinggi etika dan norma bangsanya. Kita melihat anak muda yang membuat animasi dengan latar belakang cerita rakyat, atau musisi yang memadukan EDM dengan alat musik tradisional. Itulah hasil dari literasi yang hidup. Mereka tidak hanya melestarikan, tapi mengembangkan. Mereka tidak hanya tinggal di Indonesia, tapi mereka menghidupkan Indonesia. Namun perjalanan literasi ini tidak selalu mulus. Kita sedang hidup di era banjir informasi, namun kekeringan makna. Tantangan terbesar literasi budaya saat ini adalah komodifikasi. Seringkali, budaya kita hanya dipandang sebagai komoditas pariwisata atau konten media sosial demi mendapatkan likes. Kita sibuk memotret upacara adat tanpa pernah mau mengerti apa doa yang sedang dipanjatkan di dalamnya. Di sisi lain, literasi kewarganegaraan kita diuji oleh polarisasi. Ruang digital yang seharusnya menjadi tempat bertukar gagasan seringkali berubah menjadi ring tinju. Kita lebih mudah tersulut oleh potongan video pendek daripada membaca naskah kebijakan secara utuh. Kita sering menuntut hak dengan suara lantang, namun berbisik saat bicara tentang tanggung jawab, menjaga fasilitas umum atau membayar pajak. Inilah jurang yang harus kita jembatani. Literasi bukan hanya tentang bisa membaca teks, tapi tentang kemampuan memfilter mana yang membangun dan mana yang merusak jati diri bangsa. Kedepan, tantangan kita akan lebih berat. Kecerdasan buatan, perubahan iklim, dan pergeseran ekonomi global akan terus mengguncang kapal kita. Tanpa literasi budaya, kita akan kehilangan kompas moral. Tanpa literasi kewarganegaraan, kita akan kehilangan solidaritas sosial. Menjadi literat berarti menjadi merdeka. Merdeka dari kebodohan, merdeka dari manipulasi, dan merdeka untuk menentukan nasib bangsa kita sendiri di kancah dunia. Kita bukan sekadar pewaris masa lalu, kita adalah arsitek masa depan.